Kota Pacitan, markas rahasia para pemberontak. Kota pantai yang tenang, tapi menyimpan jejak operasi bawah tanah paling berbahaya era kemerdekaan. Dikenal sebagai Kota Seribu Goa. Pacitan terletak di sudut barat daya Jawa Timur. Panorama indah, laut yang membiru, dan jalan-jalan sunyi seolah menyembunyikan kenyataan bahwa kota ini pernah menjadi pusat operasi rahasia dari jaringan pemberontakan paling senyap di awal Republik. Yang terlihat damai belum tentu tidak menyimpan dendam. Goa-goa Pacitan bukan sekadar wisata. Goa Gong, Goa Tabuhan, dan Goa Kalak hanyalah 3 dari ratusan goa yang menyebar di perbukitan karst Pacitan. Namun tak banyak yang tahu bahwa sejumlah goa digunakan sebagai markas bawah tanah para pejuang dan pemberontak. Tahun 1948, ketika Indonesia dilanda gejolak internal setelah perjanjian Renville dan konflik ideologi pasca penjajahan, Pacitan menjadi titik pertemuan rahasia antara 3 kelompok. Ex-pejuang kemerdekaan yang kecewa dengan politik pusat, sisa-sisa pasukan peta yang ingin membentuk republik sendiri di Jawa Selatan, dan kelompok intelijen tak dikenal yang disebut Bayangan Selatan. Siapa itu Bayangan Selatan? Menurut catatan rahasia milik Dinas C, Bayangan Selatan adalah kelompok semi-militer yang tidak pernah mengklaim identitas. Mereka tinggal di goa-goa tersembunyi, berpindah-pindah dan menyimpan senjata rampasan dari Jepang, surat kabar bawah tanah, dan daftar nama-nama tokoh pusat yang akan dilenyapkan. Konon, setiap anggota kelompok ini menandai tubuhnya dengan tato bendera hitam kecil di pergelangan tangan kiri. Pertempuran senyap di perbukitan Kalak. Pada tahun 1950, pemerintah pusat mendapat informasi adanya kegiatan milisi tak resmi di Goa Kalak. Satuan khusus dikirim, namun mereka tidak pernah kembali. Saksi terakhir adalah seorang petani yang melihat kabut hitam menyelimuti lereng bukit, lalu terdengar suara letupan, tapi tak ada yang turun dari atas. Beberapa percaya Bayangan Selatan berhasil memanipulasi jalur goa menjadi labirin tak terdeteksi. Jejak yang ditinggalkan, peta, surat, dan kode. Pada 1973, saat sebuah goa di daerah Punung dibuka kembali untuk keperluan wisata, seorang arkeolog menemukan di dindingnya goresan kode Morse, lukisan bendera merah putih di silang hitam, dan selembar surat lusuh bertuliskan, "Pacitan bukan tempat sembunyi, ia benteng yang belum tumbang." Surat itu kini disimpan di museum tidak resmi milik warga, dan hanya boleh dibaca oleh tamu yang tahu caranya meminta izin. Kenapa kisah ini jarang dibicarakan? Karena nama-nama besar yang terlibat di dalamnya diduga memiliki hubungan dengan beberapa tokoh nasional. Salah satu tokoh pemberontakan itu konon pernah menjadi guru tentara nasional. Ada juga rumor bahwa beberapa tokoh politik Pacitan saat ini adalah keturunan mereka. Itulah sebabnya, kisah, Bayangan Selatan, dan peta markas rahasia di Pacitan tidak pernah dimasukkan ke buku sejarah sekolah. Apakah kamu pernah menemukan goa yang terasa berbeda di Pacitan? Apakah kamu mendengar cerita tentang goa yang tak boleh dimasuki? Atau mungkin pernah melihat simbol bendera hitam di batu-batu karst? Tulis ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like bagikan agar sejarah kota ini tidak dikubur bersama pasir dan batu karstnya. Follow halaman ini untuk kisah kota-kota yang menyimpan operasi rahasia, pemberontakan tersembunyi, dan jaringan bawah tanah yang membentuk sejarah kita.